Setiap jam 4 pagi, pria ini selalu dapat teror telepon misterius dari nomor gak dikenal 4 kali tiap harinya selama 6 tahun. Ih, dari siapa tuh? Ada YouTuber yang coba buktiin dan bener aja pas jam 4 lewat ada yang nelpon si bapak 4 kali, tapi pas diangkat, tiap diangkat pasti selalu gak nyambung dong. Bahkan pas ditelepon balik gak ada yang nyangkat guys, ngeri banget. Sebelum lanjut, absen dulu yuk. Siapa aja nih yang sayang sama mamahnya? Klik like dan subscribe ya. Terus komen aku sayang mama. Apalagi di teleponnya selalu jam 4 dan 4 kali. Angka 4 di Korea itu sama artinya sama mati guys. Si bapak makin stres, takut itu terornya dari orang yang dia benci atau parahnya dari makhluk halus. Polisi aja sampai gak mau berurusan. Tapi karena si bapak nyepam laporan, pas mereka coba cek nomornya, semua berteriak. Saat bapak-bapak ini bawa kaca, tiba-tiba ada gadis bocil yang lempar batu ke kaca itu sampai pecah. Hah, kenapa ya? Abis itu si bocil langsung kabur dan dia pun ngiseng lagi dengan narik tali tambang punya toko bangunan ini guys. Para bapak tadi pun terus mengejarnya sampai di sebuah hutan. Mereka melihat tali yang dibawa si bocil bergerak. Sebelum lanjut, absen dulu yuk. Siapa aja nih yang sayang sama mamahnya? Klik like dan subscribe ya. Terus komen aku sayang mama. Dia mengikat tali itu ke sebuah pohon dan juga badannya. Tapi para pria berhasil menangkapnya duluan guys. Tapi tiba-tiba dari bawah jurang terdengar suara teriakan. Ternyata itu rencana si bocil biar orang-orang mengikutinya agar bisa menolong ibunya yang hampir hanyut. Akhirnya para pria itu berhasil menyelamatkan ibunya dengan tali yang dia bawa. Untung mereka baik. Setelah dipasang kamera di telepon umum yang dicurigai, ternyata ada sosok hitam yang selalu nongol tiap jam 4. Terekam di kamera, sosok itu memencet nomor si bapak dengan keras kayak marah gitu guys. Mengejutkannya, si bapak kenal orang itu guys. Dia adalah tetangganya waktu masih muda dan mereka udah kenalan 10 tahun. Sebelum lanjut, absen dulu yuk. Siapa aja nih yang sayang sama mamahnya? Klik like dan subscribe ya. Terus komen aku sayang mama. Tapi dia selalu saja mengelak kalau dia nggak nelpon si bapak, padahal udah ada bukti rekamannya. Dan sejak itu si bapak udah nggak dapat telepon lagi jam 4 pagi. Tapi dia pengen coba nelpon temannya itu lagi. 6 tahun yang lalu jam 11 malam si bapak ini diajakin karaoke sama temannya itu. Tapi dia nolak padahal lagi di rumah dan ngacangin dia. Dia sakit hati lah dan bersikeras buat balas dendam, diteror lah tiap jam 4 pagi. Cuma masalah sepele toh, tapi balasannya sampai 6 tahun. Orang-orang makin kesini malah makin kesana. Ibu ini menyuruh bocil anaknya buat pura-pura keseleo biar tante kaya salfok. Terus dia bisa diam-diam ngambil barang di mobilnya yang kebuka. Ternyata si ibu ini lagi hamil guys. Dia nggak punya harta dan rumah. Tapi saat si ibu menjual kalung emas itu ke toko perhiasan, penjualnya langsung shock. Ternyata sebelum lanjut, absen dulu yuk. Siapa aja nih yang sayang sama mamahnya? Klik like dan subscribe ya. Terus komen aku sayang mama. Perhiasan itu harganya ratusan miliar guys. Tapi ternyata seketika si mas tahu kalau ibu itu adalah pencuri. Tiba-tiba polisi datang menangkapnya. Ternyata si mas tahu karena tante kaya yang mereka curi itu pemilik toko perhiasannya guys. Tapi dia itu baik banget. Melihat kondisi si ibu, si tante pun paham dan memberikan perhiasan itu ke si ibu guys. Ada bocil yang lagi nangis di luar rumah karena ternyata di dalam orang tuanya lagi pada berantem. Bapaknya yang terpojok pun kabur sambil membawa bocil pergi dari sana guys. Tapi si ibu yang gak terima terus mengejar mereka. Dia gak terima sama si bapak yang ngeciduk dia selingkuh. Sebelum lanjut, absen dulu yuk. Siapa aja nih yang sayang sama mamahnya? Klik like dan subscribe ya. Terus komen aku sayang mama. Berhari-hari bapak dan anak ini menggelandang di jalanan. Mereka yang sudah lapar pun coba balik lagi ke rumah. Tapi ternyata sang ibu malah bermesraan di kamar dengan pria lain. Oh my god. Si bapak pun langsung mengemas semua barangnya dan segera cabut selamanya dari sana. Karma pun datang. Pasti ibu minta nikah sama selingkuhannya. Ternyata dia ditolak guys dan malah jadi ribut. Si ibu pun menangis. Memang penyesalan selalu datang belakangan.